warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran matematika. Anak-anakku, pada kali ini pembelajaran masih tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Anak-anakku, Bapak ingin mengingatkan yang pertama, siapkan hal-hal yang sekiranya kalian perlukan seperti buku, pulpen, dan lain sebagainya untuk mencatat hal-hal yang penting. Dan tentunya Bapak harap kalian sudah absen atau membuat daftar hadir di Google Form yang kalian buka di Google Classroom. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan pembelajaran kali ini, yaitu tentang bentuk akar. Pada materi-materi sebelumnya, kalian sudah mengenal berbagai konsep tentang bilangan berpangkat, dan pada kali ini kita akan belajar tentang bentuk akar. Namun sebelumnya, kalian juga nanti diharapkan mampu menentukan akar pangkat N dari satu bilangan. Kemudian juga mampu mengubah bentuk akar ke dalam perpangkatan dan menyederhanakan bentuk akar serta melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Dan untuk kompetensi keterampilan, kalian juga harus mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan penerapan konsep bentuk akar. Anak-anakku, sebelum Bapak lanjutkan tentang materi hari ini, marilah kita mengingat kembali konsep-konsep sebelumnya yang telah Bapak sampaikan atau kita sharing bersama. Ada beberapa hal yang sudah kalian pelajari ya dari perkalian bentuk akar, kemudian pembagian bentuk akar sampai terakhir adalah perpangkatan dengan pangkat 0 dan pangkat negatif. Baiklah anak-anakku, marilah kita lanjutkan tentang bentuk akar. Mungkin di SD atau kelas 7 atau kelas 8 kalian sudah pernah mengenal tentang bentuk akar. Ya. Mungkin Bapak sedikit mengingatkan aja. Tentang bentuk akar ya. Misalkan ketika kalian mau mencari panjang sisi dari persegi ya. Misal diketahui luasnya adalah 81 cm persegi. Kalian disuruh mencari berapa sisinya. Ya. Masih ingat kalian menggunakan konsep akar. Sisi sama dengan akar dari luas. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bentuk akar. Atau sisi sama dengan akar 81. Ya. Atau mungkin kalian yang sudah belajar teorema Pythagoras ya. Pada segitiga siku-siku
tentunya berlaku bahwa sisi miring kuadrat, misalkan ini titik A, B, dan C, ini panjangnya A, ini panjangnya C, dan ini B, ya. Untuk mencari A, ya, kalian bisa menggunakan konsep akar, ya, seperti dulu. A sama dengan akar dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, ini namanya juga bentuk akar. Banyak sekali hal-hal yang terkait dengan akar dan kalian sudah pelajari. Marilah kita eksplor lebih lanjut tentang bentuk akar. Baik anak-anakku, kita mengenal lebih dahulu bagaimana menentukan akar pangkat n dari suatu bilangan. Kita memiliki bentuk umum dari bentuk akar, ya. Yang pertama adalah akar pangkat 2 dari A, atau langsung ditulis seperti ini, ya, akar pangkat 2 dari A, atau orang bilang akar kuadrat dari A. Akar kuadrat dari A ini ada pengertian yang harus kita sepakati bersama, ya. Jika A tidak negatif, akar A adalah bilangan tidak negatif yang kuadratnya adalah A. Begitu juga pada akar pangkat n dari A, yaitu nilainya B. Ini ada 2 poin yang harus kita sepakati. Sebab nanti jangan sampai terjadi salah paham, ya. Oleh karena itu kita harus punya kesepakatan dulu. Kesepakatan yang kedua, ya, akar pangkat n. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat n dari A adalah B jika dan hanya jika B pangkat n adalah A dan B tidak negatif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Yang kedua, untuk A negatif dan n bilangan ganjil, maka akar pangkat n dari A yaitu B jika dan hanya jika B dipangkatkan n sama dengan A. B tentunya negatif, ya. B-nya negatif atau 0. Ini kalau ditambahkan. Untuk lebih jelasnya mungkin Bapak jelaskan menggunakan angka-angka biar kalian memahami, ya. Misalkan Bapak buat seperti ini. Akar dari 9. Pasti jawab kamu berapa? 3. Betul. Kalau akar dari 9, apakah sama dengan min 3? Ya. Tadi dikatakan atau kita sepakati, jika A tidak negatif, ini 9 itu bukan negatif. Contoh lagi, akar kuadrat dari 0 adalah 0. Jika A tidak negatif, ini 9 tidak negatif, 0 juga tidak negatif. Akar A adalah bilangan tidak negatif. Jadi hasilnya adalah bilangan tidak negatif. Maka kalau jawabannya min 3, ini adalah salah. Ya. Jadi kesepakatan yang pertama, kalau ini adalah
tidak negatif, 9 tidak negatif, 0 juga tidak negatif. Ya. Maka jawabannya juga tidak negatif. Nah, 3 kali 3 kita sudah tahu hasilnya adalah 9. Loh, Pak, min 3 kali min 3 juga 9. Kenapa tidak boleh? Nah, justru itulah kita akan membuat kesepakatan ini. Ya. Jadi hanya berlaku yang positif. Lain halnya kalau kalian punya soal seperti ini. A kuadrat sama dengan 9. A-nya bisa 3. Sebab 3 kali 3 9. A-nya bisa min 3. Min 3 kali min 3 juga 9. Tapi kalau soalnya adalah akar 9, maka jawabannya adalah 3. Akar 9 tidak sama dengan min 3. Ya, beda ya ini ya. Kalau ini jawabannya adalah A sama dengan min 3 atau A sama dengan plus 3. Nah, di sini dikatakan bahwa akar A adalah bilangan negatif yang kuadratnya adalah A. Jadi kalau tadi akar 9 sama dengan 3, kuadratnya dari 3 adalah 9. Nah, gitu ya. Oke, sekarang yang kedua. Jika A tidak negatif, maka akar pangkat N dari A sama dengan B. Jika dan hanya jika B pangkat N sama dengan A dan B tidak negatif. Di sini N-nya tidak ada keterangan apakah ganjil atau genap. Ya, misalkan Bapak buat 2 soal. Ya, yang satu pangkat 3. Yang satu pangkat 3, akar pangkat 3 dari 8. Akar pangkat 4 dari 16. Ya. Kita tahu ini jawabnya adalah 2. Sebab 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi ini positif, jawabannya juga positif atau tidak negatif. Loh Pak, akar pangkat 3 dari 8 apakah boleh sama dengan maaf, bukan itu. Saya hapus. Ya. Akar pangkat 4 dari 16 kita lihat. Ini kan jawabannya 2. Ya. Karena 2 pangkat 4 itu 16. Ini positif ya. Ini juga positif sesuai dengan kesepakatan ini, tidak negatif ya. 16 positif, ini juga harus positif. Nah, kalau kalian buat ini min 2, maksud saya iya min 2, apakah betul atau salah? Min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Hasilnya adalah plus 16. Ya. Nah, gitu. Tetapi kalau kita mengacu pada kesepakatan ini, kalau ini positif, baik ini genap maupun ganjil, maka jawabannya harus positif. Maka ini tidak boleh. Ya. Jadi jawabannya harus plus 2. Ya. Meskipun min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 plus 16. Ya. Jadi kita sepakat ya. Kalau ini positif, ini harus positif. Ya, nggak boleh ini jawabannya negatif. Nah sekarang bagaimana kalau
pangkatnya akar pangkatnya ganjil. Misalkan akar pangkat 3 dari 8. Ya. Ini kan tadi sama dengan 2 karena 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8 ya, maaf. Dari min 8 ya, itu sama dengan min 2. Jadi kalau ini positif, ini positif. Nah, ini poin yang kedua, jika A negatif, ini negatif, dan N ganjil, ini ganjil. Maka akar pangkat N dari A itu adalah B. Jika adanya jaga B pangkat N sama dengan A, maka B-nya adalah negatif atau 0. Jadi kalau akar pangkat 3 dari 0 adalah 0 juga masalahnya ya. Nah, ini min 2 pangkat 3 juga adalah 8 ya. 0 pangkat 3 sama dengan 8 ya. Jadi kita sudah sepakat ya, kalau ini positif, ini positif. Ini akan negatif kalau ini negatif dan pangkatnya adalah ganjil. Oke, baiklah anak-anakku, kita lanjutkan dengan beberapa contoh soal ya, supaya kalian lebih memahami. Coba kalian lihat beberapa soal berikut. Misalkan yang pertama, akar 25. 25 positif, maka jawabannya harus positif. Nah, apakah boleh? Ini positif. Jawabannya min 5. Tentunya tidak boleh. Meskipun min 5 kali min 5 itu adalah plus 25. Yang ketiga, akar min 25. Nah, ini syaratnya kalau di sini berarti tidak ada jawabannya ya. Jadi ini adalah bilangan khayal ya. Suatu saat nanti kalian mengenal bilangan imajiner. Jadi belum saatnya Bapak jelaskan. Kemudian yang keempat, akar pangkat 4 dari 16, 2 ya. Positif. Akar pangkat 4 dari 16 tidak boleh sama dengan min 2. Meskipun min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 hasilnya adalah 16 ya. Tapi tidak boleh. Dah kesepakatan kita. Bagaimana kalau akar pangkat 4 dari min 16? Ini negatif, tetapi pangkatnya adalah ganjil. Pangkatnya tidak ganjil atau genap 4 ya. Ini sama seperti nomor 3 dan nanti jawabannya dalam bentuk bilangan imajiner ya. Kalian belum mengetahui. Jadi negatif diperbolehkan jika pangkatnya ganjil. Mungkin seperti ini soalnya. Akar pangkat 3 dari 64. Jawabannya adalah 4. Ya, positif, ini positif. Kemudian akar pangkat 3 dari min 64 adalah min 4. Lihat, ini negatif dan ini ganjil. Maka adalah min 4. Min 4 di pangkat 3 adalah min 64. Yang terakhir, akar pangkat 3 dari 64 tentunya tidak boleh sama dengan min 4. Meskipun ya, kenapa coba? Nggak boleh. Ya, min 4 kali min 4 berapa? 16. 16 kali min 4 hasilnya adalah min 64. Berarti hasilnya salah.
Oke, itu beberapa contoh soal untuk memahami konsep yang tadi. Baik anak-anakku, sekarang kita belajar bagaimana menaksir nilai akar. Ya, kalian di SD pernah menaksir nilai akar juga di kelas 7, dan juga kalian sudah belajar mencari akar dengan teknik-teknik tertentu. Nah, sekarang Bapak akan sharing tentang bagaimana menaksir nilai akar. Misalkan kita akan mencari akar 5. Yang kedua adalah akar 7. Ya, seperti yang ada di buku paket kalian. Nah, ini Bapak gunakan sebuah garis bilangan agar kalian bisa memahami. Bapak tiap titik dikasih nilai akar yang berurutan dari akar 1 sampai akar 16. Ya, akar 1 kita tahu berapa? 1. Ini ada beberapa yang bisa kita cari akarnya. Nah, seperti ini. Akar 4 2. Ya. Nah, akar 2 gimana? Ya, akar 2 tentunya 1 koma. Akar 5 pasti 2 koma. Akar 6 2 koma. Nah, ini akar 9 3. Berarti akar 10 adalah 3 koma. Akar 12 3 koma. Akar 16 4. Berarti akar 15 adalah kurang dari 4, 3 koma juga. Nah, kita akan belajar bagaimana mencari akar. Ini menaksir ya. Jadi sifatnya perkiraan yang masih kasar ya. Hanya 1 desimal saja. Misal, Bapak akan mencari akar 5. Ya. Nah, di sini kita sudah sepakat tadi ya. Kalau 5 berarti akarnya adalah 2 koma. Ya, bentar, Bapak siapkan pensilnya dulu. Di sini akar 5 itu terletak antara 2 dan 3. Ya. Jadi bisa kita dapatkan menggunakan perbandingan. Di akar 5 sama dengan nilainya pastikan 2 koma. Atau 2 ditambah. Nah, ini perbandingan dari panjang dari ukuran ini. Dari 4 ke 5 kita bandingkan dengan panjang ukuran dari 9 ke 4. Kalau 4 ke 5 itu panjangnya 1 bagian. Sedangkan dari 2 sampai 3 kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 bagian. Maka akar 5 bisa diperoleh 2 ditambah 1 dibagi 5 adalah 0,2. Ya. Jadi kalau ini kali 2, ini kali 2 berarti 0,2. Sehingga jawabannya adalah 2,2. Itu kalau akar 5. Nah, bagaimana kalau akar 7? Ya, akar 7. Sini aja. Akar 7 berarti nilainya juga 2, titik-titik. Ya. Jadi 2 ditambah, kita lihat perbandingannya. 7 bila dilihat dari akar 4 ini ada 3 bagian. Sedangkan keseluruhan dari 9, akar 9 sampai akar 4 itu adalah 5 bagian. Ya. Jadi 2 ditambah
3 dibagi 6, 5, berarti 0,6. Jadi 2,6. Nah itu. Jadi Bapak ulangi, akar 5 itu nilainya kan 2, nah untuk mencari komanya kita gunakan perbandingan. Ya, di sini akar 5 ditinjau dari akar 4 itu 1 bagian. Sedangkan untuk keseluruhan dari 2 sampai 3 itu ada 5 bagian. Berarti 1/5 atau 0,2, sehingga 2,2. Oke, kita coba yang lain. Misalkan akar 12. Ini antara 3 dan 4. Berarti nilainya adalah 3, titik. Ya. Jadi akar 12 sama dengan 3 ditambah, nah kita lihat 3 ditinjau dari akar 9, ini ada 1, 2, 3, ada 3 bagian. Sedangkan keseluruhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3/7. Ya, saya ulang lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Jadi sama dengan 3 ditambah, nah 3 dibagi 7. Ya. Jadi 30 bagi 7. Jadi 0, berapa? 4 ya. 4 berarti 28, 20, 7 kali 2, 14, ya, 6, 7 kali 8, 56, ya, 56, turunin jadi 4, dan seterusnya. Kita ambil 2 desimal aja, berarti 0,43, karena di belakang 28. Sehingga akar 12 adalah 3 ditambah 0,43, ya. Atau langsung aja, sehingga 3,43, ya. Nah itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian disuruh mencari akar 75 misalkan, ya. Nah, tadi kalau akar 5 itu patokannya adalah akar 4 sama akar 9. Karena 4 adalah bilangan kuadrat, 9 adalah bilangan kuadrat, sehingga bisa cari akarnya. Sekarang kita coba bagaimana mendapatkan akar 75. Akar 75. Ya. Nah, kita coba di sini akar 75. Tadi kalau akar 5, ya, ini bisa Bapak tulis 2 ditambah ini 1 bagian, ini 5 bagian. 1 bagian itu bisa dicari dari 5 dikurangi 4. Sedangkan 5 bagian ini bisa dicari dari 9 dikurangi 4. Ya. Jadi 2 ditambah 1/5. Itu 1/5. Nah, sekarang 75. Itu bilangan kuadratnya berapa yang terdekat? Ya, berarti 64, berarti 8 kuadrat. Ini akar dari 68 sama akar 81.
Nah, posisi 75 kira-kira ada di sini. Ya, akar 75. Sehingga bagaimana akar 75? Ya, berarti nilainya adalah 8, berarti 8 ditambah, nah kita cari perbandingannya. 75 ditinjau dari 64, berarti bisa kita hitung 75 dari 64. Kemudian seluruhnya ini dari 81 sampai 64, berarti 81 kurangi 64. Sehingga dia diperoleh 8 ditambah 75 dikurangi 64. Ya, berarti berapa? 9. Berapa? 5 dikurangi 4. Oh ya, sorry. 5 dikurangi 4 adalah 1, 7 kurangi 6 berarti 11 ya. 11 per 8 kurangi 6 itu adalah 1 dikurangi 4, 7. 7 kurangi 6 adalah 1. Jadi 11 per 17. Ya. Jadi sama dengan 8 ditambah 0, ya, silakan kalian hitung sehingga bisa diperoleh angkanya di sini. Ya. Nah, begitu kira-kira untuk menaksir atau memperkirakan. Sehingga Bapak menggunakan lambang ini. Nah, bukan sama dengan. Jadi mendekati, ya, mendekati. Nah, gitu. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan pada materi selanjutnya, ya. Kita akan mencoba untuk melanjutkan yang kaitannya dengan bentuk akar. Nah, kita akan mengubah bentuk akar ke dalam bentuk perpangkatan. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak punya ini ya, akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2. Ini bisa dirubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 5 pangkat 2 per 3. Contoh lagi, akar 5 pangkat 3 bisa dirubah menjadi 5 pangkat 3 per 2. Jadi kalau nggak ada akar pangkatnya artinya 2. Hingga kalau akar pangkat 3 bisa ditulis 3 pangkat, nah ini artinya 1. Di sini berapa? 2. Berarti 1 per 2. Jadi akar pangkat 6 artinya 6 pangkat 1 per 2. Ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan atau bisa kita buat satu bentuk umumnya. Akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Ya. Nah, gitu. Sedangkan kalau akar dari A itu adalah A pangkat 1 per 2. Sini 1, sini 2. Nah, ini anak-anakku cara merubah bentuk akar menjadi
bentuk perpangkatan. Nah, sekarang kita akan mencoba memperlihatkan pada kalian beberapa bentuk akar menjadi pangkat positif, ya. Seperti akar 15, ini 15 pangkat 1/2. Akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3 berarti 7 pangkat 3/4 dalam dibagi luar, dalam bagi luar. Nah, kalau ini untuk merubah menjadi bentuk pangkat, kita rubah menjadi bentuk perkalian dulu. Ini artinya 8 kali 8 pangkat setengah, kan ini 1, ini 2. Sedangkan 8 itu bisa ditulis 8 pangkat 1, ya. Ini perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dijumlah sehingga hasilnya adalah 1/2. 8 pangkat 1/2 atau 8 pangkat 3/2, ya. Ini beberapa contoh menyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat dari bentuk akar. Berikutnya kebalikannya, ya. Nah, ini nyatakan dalam bentuk akar. 7 pangkat 3/4. 3/4 ini dalamnya, ini luarnya. Berarti akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3. Nah, akar pangkat min 3/4 itu tidak bisa langsung dirubah. Pangkat negatif kita rubah menjadi pangkat positif dulu, ya, sehingga menjadi 1/7 pangkat 3/4, ya. Sehingga kita lanjutkan, ini sudah positif pangkatnya, sehingga menjadi akar pangkat 4 dari 7 pangkat 3. Ini perubahan dari bentuk pangkat negatif menjadi bentuk akar. Nah, sekarang bagaimana kalau 2 pangkat 2 3/4? Ini 2 3/4 Bapak rubah menjadi penjumlahan, yaitu 2 ditambah 3/4, ya. Sehingga hasilnya adalah penjumlahan kita rubah menjadi bentuk perkalian, ya, sehingga 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3/4. Ini 2 pangkat 2 itu 4. Nah, ini bisa langsung dinyatakan dalam bentuk akar. Jadi 4 ini 2 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 3, atau boleh ditulis 2 pangkat 3 8. Sehingga hasil akhirnya adalah 4 akar pangkat 4 dari 8, ya. Bapak ulangi. Ini pangkatnya campuran, pecahan campuran. Bapak rubah menjadi bentuk penjumlahan. Nah, perlu kalian ketahui, ya, ada sifat, masih ingat ya, Bapak ingatkan, sifat ini A pangkat M dikalikan A pangkat N, itu hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Sebaliknya, A pangkat M tambah N bisa berubah menjadi perkalian A pangkat
N kali A pangkat N. Ya. Nah, begitu juga ini. Nah, ini penjumlahan kita rubah menjadi perkalian dengan basis yang sama, yaitu 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3/4. Ini kita rubah menjadi bentuk akar, sedangkan 2 pangkat 2 adalah 4. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini hasilnya. Nah, itu contoh menyatakan dalam bentuk akar dari bentuk perpangkatan. Baik. Nah, sekarang kita coba lanjut kembali menyederhanakan bentuk akar. Nah, anak-anakku, ini beberapa sifat yang ada dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian akar. Ya. Mungkin Bapak sedikit jelaskan. Ya. Misalkan 2A, nah, warnanya kurang jelas. Kita cari warna yang agak gelap. Nah, ini 2A kalau ditambah dengan 3A, masih ingat? Variabelnya sama, hasilnya adalah tinggal dijumlahkan koefisiennya. 2 tambah 3 adalah 5, berarti 5A. Begitu juga dalam pengurangan. 5A dikurangi 2A. 5 kurangi 2, 3. Hasilnya adalah 3A. Sama seperti penyederhanaan bentuk akar. Ya. Jadi kalau dalam bentuk akar, misalkan 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, ini sudah sama. Ini akar 3, ini akar 3. Ya, jenisnya sudah sama. Maka tinggal dijumlahkan koefisiennya yang di depan ini. 2 tambah 5 adalah 7. 7 akar 3. Juga dalam pengurangan. Misalkan 9 akar 2 dikurangi 5 akar 2. Ya. 9 dikurangi 5, 4. Hasilnya adalah 4 akar 2. Ya, dan seterusnya. Begitu juga berlaku untuk perkalian dan pembagian, ya. Jadi kalau akar A kali B, ini bisa tulis akar A kali akar B. Contoh misalkan akar 24. Ini jangan akar 24, misalkan yang lebih mudah aja. Akar 36. Ini bisa saya tulis akar 4 kali 9. 4 kali 9, 36. Akar 4 kali akar 9. Akar 4, 2. Akar 9, 3. 2 kali 3, 6. Ya. Akar 36 sama dengan 6. Jadi di dalam akar perkalian ini bisa kita pisahkan, ya. Begitu juga untuk pembagian, dengan syarat B ini harus tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu. Dan harus bilangan positif. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk melanjutkan materi berikutnya. Ya.
ini anak-anakku, sebelum Bapak memberikan beberapa contoh soal yang terkait dengan menyederhanakan bentuk akar, Bapak ingin mengingatkan kembali beberapa sifat bilangan yang perlu kalian ketahui. Ya, misalkan ini bilangan yang habis dibagi dua. Sifatnya itu dia adalah bilangan genap. Jadi seluruh bilangan genap itu habis dibagi dua. Lihat, 136, 572, 190, 798. Semuanya adalah bilangan genap. Kenapa? Karena angka paling akhir adalah genap. Jadi yang kita lihat adalah angka yang terakhir. Jadi ciri suatu bilangan yang habis dibagi dua, dia bilangan genap. Kemudian bagaimana kalau suatu bilangan habis dibagi tiga? Ya. Nah, di sini ada hal yang unik, coba kalian lihat langsung contohnya. 5.742. Kalau angkanya kita jumlah 5 tambah 7 12 tambah 4 16 tambah 2 18. 18 adalah bilangan yang habis dibagi 3. Kalau jumlahnya habis dibagi 3, maka bilangan ini juga habis dibagi 3. Maka sifatnya adalah jumlah angka bilangan tersebut habis dibagi 3. Jadi kalau ada satu bilangan, kalian ingin mengetahui bilangan itu habis dibagi 3 atau tidak, maka kalian jumlahkan angka-angkanya. Kalau angka-angkanya dijumlah ternyata habis dibagi 3, maka bilangan itu habis dibagi 3. Nah sekarang satu lagi, bilangan yang habis dibagi 5. Itu cirinya adalah angka di belakangnya 0 atau 5. 230, 4.000, 135, 725. Nah, ini barangkali nanti bisa membantu untuk menentukan dalam menyederhanakan akar, ya, akar suatu bilangan. Nah, anak-anakku, ada teknik untuk menyederhanakan satu bilangan. Kita menggunakan bentuk akar ini, ya. Jadi misalkan Bapak punya soal misalkan, atau mungkin langsung ya. Misalkan akar 12, ya. Akar 12, warna merah kurang jelas, ya. Akar 12 ini mau kita sederhanakan, ya. Nah ini kita rubah menjadi bentuk perkalian. 12 itu bisa dirubah menjadi 4 kali 3. 12 juga bisa dirubah menjadi 6 kali 2. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk akar ini, ya,
Akar 4 itu adalah 2. Ini kan bisa dilanjutkan jadi akar 4 kali akar 3. Dan ini adalah akar 6 kali akar 2. Ya. Akar 4 di sini adalah berapa? 2. Ya, jadi 2 kali akar 3. Sehingga diperoleh 2 akar 3. Maka bentuk sederhana dari akar 12 adalah 2 akar 3. Nah, tadi Bapak ingin membandingkan kalau kalian merubah menjadi akar 6 kali akar 2. Nah, kita lihat di sini. Akar 6 itu bukan merupakan bilangan kuadrat, ya. Nah, di sini tidak ada akar 6. Ya. Maka akar 6 tidak bisa dicari. Oh Pak, jawabannya 3 akar 6. Salah. Akar 9 itu 3. Sebab 3 kali 3 9, bukan 6. Oleh karena itu anak-anakku, dalam merubah bentuk-bentuk ini ya untuk lebih sederhana, kalian harus melihat bentuk-bentuk akar yang merupakan bilangan kuadrat. Contoh lagi, akar 18. Kira-kira akar berapa kali akar berapa? Oke, akar 9 ya. Akar 9 kali 2. Karena akar 9 kali akar 2 18. Akar 9 3, akar 2 tetap akar 2. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari akar 18 ya. Jadi kalau kalian ingin menyederhanakan bentuk akar, kalian bisa menggunakan bentuk-bentuk akar yang dari bilangan kuadrat. Ini dari 5 kuadrat, ini dari 6 kuadrat, ini dari 9 kuadrat, 121 dari 11 kuadrat. Ya. Oke, kita lihat beberapa contoh ya terkait dengan penyederhanaan. Nah, misalkan akar 8 ini dirubah menjadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 kan 4 bilangan kuadrat ini ya. Jadi akar 4 2 kali akar 2, 2 akar 2. Akar 45. Nah, akar 45 ini dirubah menjadi 9 kali 5 ya. Akar 9 adalah 3 kali akar 5, 3 akar 5. Nah, ini akar 0,25. Kita rubah dulu menjadi pembagian. Kalau tadi ini kita rubah menjadi apa? Perkalian, ini kita rubah menjadi pembagian sehingga menjadi 25 per 100. Di akar 25 per akar 100. Jadi 5 per 10 atau 0,5. Ya. Nah, itu beberapa contoh-contoh untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak berikan beberapa soal berikut ini. Misalkan akar 180. Ya. Kira-kira bilangan kuadrat mana yang bisa kalian gunakan? Ya. Jadi akar 180 itu akar berapa kali akar berapa, gitu kan? Nah, kalau kalian memperkirakan, wah berapa ya kira-kira? Itu butuh waktu untuk berpikir. Lebih baik kita langsung gunakan pohon faktor ya. Nah, pohon faktor.
Kita ingat kembali tentang apa yang tadi ya. Kalau misalkan pohon faktor, berarti kalian kan harus bisa membagi ya 180. Nah, ini bisa dibagi berapa? Kita bagi aja dari bilangan prima yang terkecil yaitu 2. Kalau 2 nggak bisa kita bagi 3. Kalau nggak bisa bagi 5 dan seterusnya. 7, 11 dan seterusnya. Oke. Nah, 180 ini adalah bilangan yang habis dibagi 2. Masih ingat? Karena belakangnya adalah 0 ya. Jadi genap. Oke, kita bagi 2. 90. Masih bisa dibagi 2? Masih. Karena ini adalah bilangan genap. 90 bagi 2 adalah 5. 45 apakah habis dibagi 2? Tentunya tidak. Apakah habis dibagi 3? Kita ingat kembali ke sifat-sifat bilangan yang habis dibagi 2. Dia harus genap, ini bukan genap. Oke. Apakah habis dibagi 3? Ya. Karena 4 ditambah 5 itu kan 9. 9 itu habis dibagi 3. Kalau gitu 45 habis dibagi 3. 45 dibagi 3 adalah 15. 15 habis dibagi 3, ya. 3 kali 5. Karena 1 tambah 5, 6. Nah, anak-anakku, di sini sebelum membuat bentuk seperti ini ya. Kita hapus dulu. Jadi akar 180 itu bisa ditulis panjang 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, ini angka-angka ini. Ya. Nah, ini bisa kita rubah menjadi bilangan yang kuadrat yang bisa dicari akar. Kita harus pandai mencari. 2 dengan 2, 4. Ya, ini bisa dicari akar. 3 kali 3, 9. Oke, 5 biar kita enggak kalikan. Sehingga dari sini kita bisa rubah akar 4 kali akar 9 dikali akar 5. Akar 4, 2. Akar 9, 3. Ya, akar 5 tentunya tetap. Karena 5 bukan bilangan kuadrat. Sehingga jawabannya adalah 6 akar 5. Nah, itu ya. Jadi kita menggunakan pohon faktor. Jadi enggak memperkirakan kira-kira 180 itu berapa kali berapa. Oke. Baiklah, kita coba lihat contoh berikutnya. Akar 147. Ya, akar 147. Sama seperti tadi, kita coba gunakan pohon faktor ya. 147. Tentunya nggak habis dibagi 2 karena dia bukan bilangan genap. Oke. Kita jumlah angkanya. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 4, 12. 12 itu adalah habis dibagi 3. Berarti 147 habis dibagi 3. 14 dibagi 3, 4. 12.
sisa 2. 27 bagi 3, 9. Jadi 3 kali 4, 9. Kemudian kita tahu ya 49 itu berarti 7 kali 7. Bagi 5 nggak bisa, berarti bagi 7. 7 kali 7. Sehingga 147 bisa kita tulis 7 kali 7 kali 3. Ya, sehingga akar 7 kali 7, 49 kali 3. Atau akar 49 kali akar 3. Akar 49, 7. Akar 3. Nah itu ya, jadi kita menggunakan pohon faktor dan bantuan sifat-sifat dari bilangan yang habis dibagi 2, 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjut untuk soal berikutnya. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa lihat kembali videonya ya. Ya. Sekarang akar 100 berapa itu? 16.900. Ya. Ini Bapak akan rubah menjadi bentuk perkalian 169 kali 100. Jadi akar 169 kali akar 100. Akar 169. Boleh kalian menggunakan pohon faktor kalau lupa ya. Seharusnya kalian nggak lupa ini. Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 ya nggak bisa juga karena 16. Bagi 5 nggak bisa. Bagi 7 nggak bisa. 11 nggak bisa. Ya ini memang 13 kali 13 ya. Jadi ini adalah 13, ini adalah 10. 130 ya. Oke. Kemudian nomor berikutnya coba. Ya. Ini Bapak rubah menjadi bentuk pembagian ya. 625 dibagi, di belakang koma ada 4, berarti nolnya ada 4. 1, 2, 3, 4 ya. Sehingga sama dengan akar 625 dibagi berapa? Akar 10.000. Sehingga diperoleh 25 per 100 atau 0,25 ya. Nah itu beberapa contoh yang terkait dengan menyederhanakan bentuk akar. Nah sekarang kita akan mencoba melakukan operasi aljabar yang melibatkan bentuk akar. Ya. Nah, tadi contoh-contohnya sudah ya. Nah ini kalau kalian perhatikan akar 12 dan akar 27 nggak bisa langsung dijumlah karena jenisnya berbeda. Yang satu akar 12, ini akar 27. Kita rubah menjadi akar 4 kali akar 3. Jadi semuanya kita rubah menjadi bentuk akar 3. Akar 12, 2 akar 3, akar 27, 3 akar 3. Ya.
Nah ini tinggal dijumlah aja, 2 tambah 3, 5. Jadi 5 akar 3. Ya. Nah, kalau tadi Bapak terangkan sebelumnya, ya, harus bentuknya sama dulu, jenis akarnya sama dulu, baru dijumlah koefisiennya. Kalau itu pada bentuk aljabar, ya. Sebenarnya ini hampir sama. Akar 8, akar 18, akar 32. Kita rubah menjadi bentuk akar 2. Akar 8 menjadi 2 akar 2. Akar 18 3 akar 2. Akar 32 menjadi 4 akar 2. Karena 16 ya, kalikan 2. Sehingga 2 tambah 3 dikurangi 4 berapa? 1. Jadi 1 akar 2. Jadi 1 akar 2 ditulis akar 2, nggak jadi masalah. Jadi di sini kan hasilnya 1 akar 2. Jadi boleh ditulis 1, nggak usah ditulis menjadi akar 2. Oke, kita ada beberapa soal ini. Nah, kita lihat ini. Jenisnya sudah sama, bentuk akarnya sama, yaitu akar 2. Maka bisa kalian peroleh berapa? Langsung aja. 3 ditambah 5 adalah 8. Berarti 8 akar 2. Ya. Oke, soal berikutnya. Oke, kita tulis semua aja dulu soalnya. Ada 3 soal ya. Nah, ini soal yang kedua. Kalau kalian perhatikan, jenisnya belum sama. Oke, kita rubah menjadi berapa nih? 20 kita rubah menjadi akar 4 kali akar 5. Ya. Kemudian ditambah, kalau kamu bingung silakan pakai bentuk pohon faktor. 20 nih. Oh ini genap. Berarti 2 kali 10 genap, 2 kali 5, ya kan? Jadi di sini diperoleh akar 2 kali 2 kali 5. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Akar 4 kali akar 5. 45. Ya. Kalau kamu bingung ya nggak apa-apa, pakai pohon faktor. Bagi 2 nggak bisa. Bagi 3 bisa, karena 4 tambah 5 kan 9. Oke, kita 45 bagi 3 adalah 15. Bagi 3 lagi 5. Sehingga diperoleh 9 kali 5. Ini 3 kali 3 ya. Jadi akar 9 kali akar 5. Sehingga diperoleh 2 kali 2 kali akar 5 ditambah 3 kali akar 5. 2 kali 2 4, berarti 4 kali akar 5 ditambah 3 akar 5. Ini boleh langsung ya, boleh langsung menjadi 4 akar 5. Jenisnya sama atau bentuk akarnya sudah sama. Ini akar 5, akar 5. Sehingga 7 akar 5. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Akar 48. Silakan kalian gunakan pohon faktor ya. Akar 48 bisa kita tulis menjadi
akar 16 kali akar 3. Akar 108 bisa ditulis akar 36 kali akar 3. Akar 27 bisa ditulis akar 9 kali akar 3. Kalau kalian bingung, gunakan pohon faktor ya. Jadi ini 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 3 akar 3. Di 4 ditambah 6 10 kurangi akar 3 berarti berapa? Tuh 7. Sehingga 7 akar 3 ya. Nah, itulah cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, anak-anakku, itu beberapa contoh untuk menyederhanakan bentuk akar. Nanti kalau kalian kurang jelas, silakan videonya diulang kembali sehingga kalian lebih jelas ya. Anak-anakku, itulah yang bisa Bapak berikan atau sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian, dan Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan di Google Classroom. Silakan kalian nanti buka soalnya ya. Kemudian jangan lupa sekali lagi, sebelum mengerjakan kalian harus absen dulu. Jadi absen akan ditutup jam 10 ya, jam 10 malam. Panjang waktunya. Tapi kalian jangan lupa. Sebab kalau kalian absen besok pagi sudah tidak bisa lagi. Oke, anak-anakku, itulah yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, semangat ya, bisa mengerjakan soal-soal, dan tentunya kalian harus rajin berdoa, jangan lupa ibadah. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.